Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan manajemen pembiayaan syariah. Setelah kemarin kita ngobrol bareng, diskusi bareng tentang prolog di pembiayaan bank syariah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan jenis pembiayaan di bank syariah. Nah, namun sebelum kita membahas tentang apa itu pembiayaan dan jenis-jenis pembiayaan di bank syariah, sebaiknya kita awali pertemuan pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi akan memberikan kelancaran di perkuliahan kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, langsung saja ketika kita berbicara tentang pembiayaan di bank syariah, tentu kita tahu bahwa bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan atau financial intermediary yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh lembaga swasta maupun lembaga negara. Maka penting untuk kita ketahui bersama-sama bahwa dalam pembiayaan di bank syariah tentu ada falsafah dasarnya, ya. Falsafah dasarnya seperti apa? Tentu ini akan berbeda dengan bank-bank konvensional atau bank-bank yang tidak memakai falsafah syariah. Nah, dalam pelaksanaan pembiayaan di bank syariah tentu harus memenuhi kedua aspek ini, teman-teman. Jadi yang pertama adalah aspek syar'i dan yang kedua adalah aspek ekonomi. Teman-teman yang saya hormati, aspek syar'i itu seperti apa? Jadi aspek syar'i ini adalah aspek yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Jadi aspek syariah ini berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, tentunya bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, ya. Misalnya ya, tidak mengandung unsur maisir, tidak ada unsur gharar, dan tentu tidak ada riba. Nah, serta biasanya pembiayaan yang dibiayai oleh bank syariah itu ya harus sesuai dengan prinsip yang halal. Jadi usaha yang dibiayai itu harus halal gitu. Oke teman-teman, kemudian yang kedua jangan lupa ini aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi itu bagaimana? Aspek ekonomi ini berarti di samping mempertimbangkan hal-hal yang syariah begitu ya, bank syariah tetap mempertimbangkan bagaimana bisa mendapatkan keuntungan baik bagi bank syariah itu sendiri maupun bagi nasabah bank syariah. Jadi tidak murni untuk lembaga pembiayaannya, tapi juga yang dibiayai, yang mendapatkan pembiayaan juga harus mendapatkan keuntungan. Nah, inilah yang perlu diperhatikan dengan seksama, bahwa ada dua aspek penting dalam pembiayaan di bank syariah. Falsafah ini harus dipegang. Yang pertama adalah aspek syariah wajib,
dan aspek ekonomi juga wajib. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kita akan belajar bersama tentang apa sih itu pembiayaan, kemudian tujuannya apa, fungsinya seperti apa. Nah, jadi gini teman-teman, pembiayaan itu mesti selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis ya. Jadi sebelum masuk ke masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui bisnis itu apa gitu. Nah, bisnis itu adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang ya. Jadi pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya tentu membutuhkan modal, ya kan? Membutuhkan modal, maka ya jika modalnya misalnya tidak cukup, tentu dia akan berhubungan dengan pihak lain, misalnya seperti bank ya, atau lembaga keuangan yang lain untuk mendapatkan suntikan dana atau pembiayaan. Baik, sekarang kita jadi tahu, jadi pembiayaan itu apa? Pembiayaan atau financing adalah, kalau saya ambil dari Prof. Muhammad, financing itu atau pembiayaan itu adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Nah, inilah. Jadi di sini ada konteks bahwa pembiayaan ini adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bisnis itu kan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui penyerahan jasa, perdagangan, pengolahan barang, produksi kan gitu. Maka pembiayaan atau financing ini menjadi sebuah solusi begitu ya, solusi di mana pendanaan yang diberikan ini nanti bisa digunakan untuk kepentingan produksi, kepentingan usaha bisnis lah gitu ya. Coba kita lihat tujuannya ya, tujuan dari pembiayaan itu apa. Nah, kalau secara umum sebenarnya tujuan pembiayaan itu ada dua teman-teman. Jadi ada secara makro dan ada secara mikro begitu. Tapi ya kalau secara makro ya seperti misalnya kayak peningkatan ekonomi umat gitulah ya. Kemudian tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas dan lain-lain. Nah, gitulah. Kira-kira secara makro begitu. Menambah peluang pekerjaan dan lain-lain. Nah, kemudian kalau secara mikro itu ya kalau secara mikro tujuannya ya pasti satu memaksimalkan laba kan gitu. Kemudian meminimalkan risiko karena mendapatkan pembiayaan dari pihak lain sehingga risiko tidak ditanggung sendiri misalnya begitu. Kemudian pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana dan seterusnya. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Jadi dalam aktivitas bank syariah ini ya, pembiayaan itu ya merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah sebenarnya. Nah, maka tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syariah itu tentu adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholdernya. Ya, jadi untuk memenuhi kepentingan stakeholdernya. Nah, stakeholdernya siapa? Nah, itu pertanyaannya. Yang pertama adalah pemilik. Nah, pemilik ini ya dari sumber pendapatan ya. Para pemilik ini kan mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank gitu loh ya. Jadi pemilik dana menitipkan uang di bank itu kan supaya bisa mendapatkan pendapatan. Nah, ini adalah stakeholder
Yang pertama yaitu pemilik. Yang kemudian yang kedua adalah pegawai. Nah, pegawai tentu akan mengharapkan atau bisa mendapatkan kesejahteraan kan begitu dari bank yang dikelolanya, di tempat kerjanya dan seterusnya. Nah, paham ya? Jadi kalau yang pertama tadi pemilik dananya, yang kedua adalah pegawai dari bank syariah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, ini loh. Masyarakat ini juga bisa dikategorikan menjadi tiga ya. Ya, ada pemilik dana seperti yang saya sampaikan tadi, supaya mereka tentu mengharapkan bagi hasil yang atas dana yang diinvestasikan kan begitu. Kemudian yang kedua debitur. Debitur itu berarti mereka yang terbantu ya oleh dana yang diberikan oleh pemilik dana tadi ya untuk mengembangkan usahanya kan begitu. Ya, untuk produksi, untuk atau apa ya, untuk pengadaan barang. Nah, maka ini juga menjadi bagian dari masyarakat kan begitu, orang yang mendapatkan pembiayaan itu. Dan yang ketiga ada masyarakat umum atau konsumen. Jadi mereka yang yang bisa mendapatkan barang-barang yang dibutuhkannya untuk kebutuhan konsumtif misalnya dan sebagainya. Nah, maka masyarakat ini memang stakeholder yang penting ya. Jadi orang yang memiliki dana, orang yang membutuhkan dana, dan masyarakat umum untuk membutuhkan pembiayaan untuk membeli sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Ternyata pemerintah menjadi stakeholder juga, ya kan, di tujuan pembiayaan. Jadi, kok bisa pemerintah? Ya, pemerintah ini kalau ada penyediaan pembiayaan, pemerintah itu sebenarnya terbantu ya dalam pembangunan negara gitu. Jadi pemerintah juga pasti mendapatkan pajak dong ya, pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank ya kan, juga perusahaan-perusahaan yang tadi mendapatkan pembiayaan tentu kan akan membayarkan pajak juga. Nah, maka pemerintah sebenarnya di sini sangat diuntungkan juga untuk digunakan menjadi dalam pembangunan. Nah, kemudian yang terakhir adalah bank itu sendiri ya. Bank itu sendiri jadi hasil dari penyaluran pembiayaan, bank tentu akan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluaskan jaringan usahanya kan gitu. Sehingga semakin banyak masyarakat ya, tiga kategori masyarakat tadi itu bisa dapat dilayani karena bisa memutarkan uang itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi tujuannya ya untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang pertama adalah pemilik, yang kedua pegawai, yang ketiga masyarakat. Masyarakat tadi ada pemilik dana, debitur, dan masyarakat umum kan. Kemudian pemerintah, yang terakhir adalah bank itu sendiri. Oke ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya adalah fungsi pembiayaan. Nah, teman-teman. Jadi tujuan pembiayaan yang seperti yang saya sampaikan tadi ini secara umum tentu memiliki fungsi ya. Fungsinya apa saja? Fungsinya yang pertama adalah meningkatkan daya guna uang. Nah, meningkatkan daya guna uang. Jadi orang yang nabung gitu ya di bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito kan gitu ya. Nah, uang tadi kan akan ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk peningkatan usaha-usaha begitu kan, peningkatan produktivitas bagi perusahaan yang membutuhkan dana dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fungsi meningkatkan daya guna uang itu. Nah, kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya guna barang. Nah, meningkatkan daya guna barang misalnya kayak apa? Jadi produsen dengan bantuan pembiayaan bank ini kan bisa mengubah
bahan mentah menjadi barang jadi kan begitu. Sehingga apa? Sehingga kegunaan dari bahan-bahan tadi itu bisa meningkat ya, asalnya jadi bahan mentah jadi bisa bahan jadi. Misalnya kelapa sawit menjadi minyak kan begitu kan. Kemudian benang jadi tekstil, itu kan bagian dari peningkatan daya guna barang. Yang awalnya barangnya dijual tidak seberapa menjadi meningkat kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan peredaran uang. Nah, meningkatkan peredaran uang. Gimana maksudnya kok bisa pembiayaan itu bisa meningkatkan peredaran uang? Nah, jadi pembiayaan yang disalurkan, ya kan, ini akan menciptakan pertambahan peredaran uang lain, gitu ya. Misalnya kayak pengusaha yang mendapatkan pembiayaan melalui rekening-rekening koran mereka, ini kan akan lebih berkembang karena pembiayaan tadi kan menciptakan kegairahan berusaha begitu ya, sehingga uang itu tidak hanya jumlahnya yang besar ya, tidak hanya dilihat dari sisi kuantitasnya, tapi secara kualitas uang tadi itu bisa beredar gitu ya, beredar dari pengusaha ke pengusaha, pengusaha ke masyarakat dan seterusnya gitu, termasuk untuk menggaji karyawan kan begitu. Jadi uang itu nanti akan beredar, meningkatkan peredaran uang itu ya. Oke ya. Kemudian tidak hanya itu, sebenarnya sampai juga nanti uang itu bisa digunakan untuk membeli surat-surat berharga, kemudian membayarnya dengan uang kiral dan seterusnya gitu. Baik, yang selanjutnya adalah menimbulkan kegairahan usaha. Nah, jadi konsepnya. Jadi bantuan pembiayaan yang diterima oleh pengusaha dari bank syariah itu kan kemudian digunakan untuk memperbesar ya volume usaha, produktivitas dari perusahaan itu, sehingga secara otomatis lah timbul bahwa terjadi yang namanya peningkatan produktivitas. Kemudian masyarakat ya juga nggak perlu khawatir kekurangan modal ya, karena masalahnya bisa diatasi oleh bank, sehingga bisnis menjadi sangat bergairah gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah stabilitas ekonomi. Nah, dalam stabilitas ekonomi ini usaha-usaha ini kan sebenarnya bisa mengendalikan yang namanya inflasi ya. Jadi semakin banyak pebisnis juga harga akan semakin murah lah bagi masyarakat gitu, karena banyak barang-barang substitusi gitu. Kemudian yang kedua ada namanya peningkatan ekspor. Nah, semakin karena mendapatkan pembiayaan yang cukup, dia bisa mengekspor begitu ya ke luar negeri. Kemudian juga misalnya memperbaiki sarana prasarana gitu. Dan ya inilah stabilitas ekonomi gitu ya. Termasuk juga bisa memenuhi kebutuhan pokok ya, sehingga bisa menekan inflasi tadi. Oke, yang kemudian yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan nasional. Jadi tujuan ini ya memang tujuan utama ya. Jadi pengusaha yang memperoleh pembiayaan kan akan usahanya diharapkan akan meningkat kan begitu. Nah, dengan profit, dengan keuntungan yang dikembangkan lagi ya, adalah digunakan untuk modal lagi, maka pendapatan ini akan terus meningkat, sehingga pajak yang diterima oleh pemerintah itu juga akan meningkat gitu kan. Kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok ya akan semakin terpenuhi, devisa keuangan negara juga akan meningkat kan begitu.
Nah, sehingga ini akan menjadikan kesejahteraan gitulah di sektor-sektor lain, baik tidak hanya ekonomi saja, sektor sosial, sektor pendidikan dan seterusnya. Ini kan sebagai wujud bahwa pembiayaan itu bisa meningkatkan pendapatan nasional, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis pembiayaan. Nah, jadi dalam pembiayaan bank syariah itu sebenarnya ada beberapa jenis pembiayaan ya. Jadi tergantung dilihat dari apanya dulu. Yang pertama misalnya kayak gini, dilihat dari tujuannya. Ya, dilihat dari tujuannya. Tentu pembiayaan banyak kan begitu ya. Ada pembiayaan modal kerja, ada pembiayaan investasi. Maksudnya kalau pembiayaan modal kerja itu kan pembiayaan yang bertujuan untuk pengembangan usaha kan gitu. Kalau pembiayaan investasi kan tujuannya pembiayaan itu ya untuk investasi atau pengadaan barang yang sifatnya konsumtif begitu. Nah, itu kalau berdasarkan tujuannya. Kalau menurut jangka waktunya ya, ya pembiayaan ya ada pembiayaan jangka pendek kan gitu, jangka menengah dan jangka panjang. Kalau pembiayaan jangka pendek tentu kurang dari 1 tahun kan gitu. Kalau pembiayaan jangka menengah, pembiayaan itu ya antara 1 sampai 5 tahun lah ya. Kemudian kalau pembiayaan jangka waktu panjang ya, jadi pembiayaannya tentu lebih dari 5 tahun misalnya kayak gitu. Nah, kemudian oke ya, jadi sudah tahu teman-teman kalau menurut tujuan juga ada 2, yaitu modal kerja dan investasi. Kalau menurut jangka waktu ada jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Selanjutnya nih, jenis-jenis pembiayaan di bank syariah ya. Jadi jenis-jenis pembiayaan di bank syariah ini ada 2 teman-teman. Jadi yang pertama adalah pembiayaan yang sifatnya adalah aktif produktif, dan yang kedua adalah tidak produktif. Nah, oke, kita bahas satu-satu dulu. Jadi pembiayaan aktif produktif ini jenis pembiayaan yang apa ya, yang sifatnya memang produktif gitu. Yang pertama misalnya ini ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Nah, ini adalah pembiayaan dengan skema aktif produktif, seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, ya nanti akan kita bahas semuanya. Kalau secara simpelnya ya pembiayaan mudharabah ya ada perjanjian antara penanam dana, pengelola dana, melakukan usaha tertentu, gitulah. Gitu. Nanti akan kita dalami di babak berikutnya. Kemudian kalau pembiayaan musyarakah ya perjanjian di antara pemilik dana atau pemilik modal, kemudian dia mencampurkan dananya, dan dana yang terkumpul tadi digunakan untuk melakukan usaha tertentu. Nanti keuntungannya akan dibagi berdasarkan kesepakatan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya pembiayaan dengan prinsip jual beli. Nah, prinsip jual beli atau piutang ya. Ini ada pembiayaan murabahah ya kan. Ada pembiayaan salam, ada istisna. Ini juga nanti akan kita dalami di babak berikutnya. Namun secara sederhana kalau murabahah itu kan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah itu membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian dijual kepada nasabahnya tadi dengan keuntungan dong tentunya. Kemudian kalau pembiayaan salam itu kan pembiayaan yang dengan apa ya, perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan gitu loh. Dan pemesanan tentu nanti ada syarat-syaratnya juga. Kemudian ada pembiayaan istisna.
Istisna itu perjanjian jual beli yang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang ya, yang disepakati oleh antara pemesan dan penjual. Nanti akan kita dalami semuanya ya, ada murabahah, salam, istisna. Kemudian yang ketiga masih dalam skema aktiva produktif, ini ada namanya pembiayaan dengan prinsip sewa. Ada namanya nanti ijaroh, pembiayaan ijaroh, ada pembiayaan IMBT atau ijaroh muntahiyah bitamlik. Ya, nanti apa ya, ijaroh itu ya kayak gini loh, perjanjian sewa menyewa dalam suatu barang gitu loh, melalui pembayaran sewa. Kalau muntahiyah bitamlik, ada tambahan ijaroh muntahiyah bitamlik ini nanti ada unsur pemindahan kepemilikan barang ya. Asalnya sewa menyewa saja, nanti kemudian barangnya itu menjadi miliknya ya, nanti akan kita bahas kupas tuntas di bab berikutnya juga. Terus kemudian ada namanya surat berharga syariah di pasar modal ya teman-teman ya, di pasar modal tapi yang dengan prinsip syariah. Terus kemudian masih di pembiayaan dengan aktiva produktif, ada lagi namanya jenis pembiayaan berdasarkan penempatannya. Nah, penempatan ini maksudnya penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya gitu. Ya, nanti akan kita bahas juga. Kemudian ada penyertaan modal. Penyertaan modal ini penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham biasanya kepada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Kemudian ada namanya penyertaan modal sementara. Nah, maksudnya penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang begitu ya, sesuai ketentuan Bank Indonesia gitu. Kemudian yang terakhir ada namanya transaksi rekening administrasi dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Sertifikat wadiah Bank Indonesia itu sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia ya sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah gitu. Nah, yang terakhir adalah jenis pembiayaan di bank syariah dilihat dari skema aktiva tidak produktif. Ini ada namanya pembiayaan KORT, teman-teman. KORT ini sebenarnya kayak pinjaman, tapi pinjaman ini jadi talangan atau pinjaman ini bentuknya penyediaan dana dari bank syariah kepada pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran secara langsung maupun secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ya lebih ke lunak lah gitu, kayak ada unsur tolong menolongnya gitu. Tidak produktif, tidak untuk semata-mata untuk profit begitu, tapi dia lebih memfasilitasi perusahaan atau seseorang yang memang membutuhkan dana tapi dengan skema yang sangat lunak gitu. Nah, ini adalah termasuk KORT gitu ya. Oke teman-teman ya, jadi kita tadi sudah tahu ya pengertiannya apa, tujuannya apa, fungsinya apa, juga jenis-jenis pembiayaan di bank syariah seperti apa saja gitu kan. Oke, saya pikir ini cukup teman-teman. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Tetap semangat di masa pandemi. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran dalam beraktivitas, khususnya adalah dalam mencari ilmu. Baik teman-teman, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.